Oh, ini nggak patah ya tuh? Nggak patah. Malahan yang lebih kulit itu lebih kuat luwes. daripada yang kertas atau kardus. Gini, jadi mainnya satu-satu tangan begini? Heeh. Oh, iya ya. Apa-apa kalau dicintai jadi gampang ya nak ya. Kalau nggak dicintai juga yang kecil jadi susah ya. Latihan yang awalnya hanya cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Seminggu sekali ya, seminggu sekali. 1,5 jam itu jadi panjang. Akhirnya sekali datang tuh gurunya bisa sampai 4 jam di rumah. Lebih nyambung sama eyangnya kadang-kadang daripada papa mamanya gitu. Berarti salah satu yang menjadi idola dari kita mah juga dari eyangnya ya, Kak Seto ya. Saya harus jauh lebih menarik dari apa yang mereka tonton. Kalau enggak, kita karena memang nggak bohong lebih menarik nonton dibanding ngobrol sama orang di depan kita. Ngobrol santai bersama Wawadupa. Halo para pemirsa, hari ini kita bertemu dengan salah satu anak kecil tapi sangat berbakat di bidang seni budaya Indonesia. Siapa dia? Kita kenalan ya. Namanya Kitama Arturo Kurniadi, lebih dikenal dengan Kitama Arturo. Apa kabar sayang? Ya, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Luar biasa Kitama. Kitama, coba dong ceritain, kok kamu tiba-tiba suka dengan budaya Indonesia? Karena seru. Seru ya. Misalnya, terutama wayang itu nggak gampang karena suaranya mesti menjiwai tiap-tiap itu tokoh-tokoh wayangnya. Nah, bagaimana tuh cara asal muasal Kitama bisa mencintai budaya Indonesia? Awalnya ngelihat gambar wayang gitu di restoran kan, restoran Jawa atau apa gitu, itu kan kelihatan kan wayang, ada pajangan wayang, wayang gule, apa tuh foto wayang gitu kan. Nah itu kayak aku nanya-nanya ke yang aku kayak, ini apa ya? Ini itu apa ya? Namanya wayang loh. Gitu. Berarti kamu anak pinter, apa juga semua ditanya pengen tahu ya. Nah setelah Eyang atau Kak Seto lebih dikenal, itu memberitahu wayang, terus langkah apa yang kita mau mulai ambil? Pertama langkahnya? Langkah pertama dikenalin dulu. Iya bener. Sebenarnya bukan wayang nih dikenalin dulu, tapi apa itu sayang? Gatot Kaca. Oh Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kalau nggak salah dia menang ya dalam pertarungan. Selalu menang. Iya. Nah, terus nak bagaimana ceritanya? Langkah kedua baru tuh dikasih tahu ini namanya Arjuna, Nakula Sadewa, Bima, Yudhistira dan lain-lain. Jadi gitu. tokoh-tokoh wayang dikenalin. Iya dikenalin. Terus langkah ketiga itu aku pelajarin cerita-ceritanya. Nah, yang paling aku dapat ceritanya pertama yang ku ingetin bisa-bisan itu Gatot Kaca lahir. Oh, gimana coba ceritain ringkas Gatot Kaca lahir? Singkatnya ya? Nah, ya singkatnya. Singkatnya itu dia ada satu anak kecil yang bernama Jabang Tetuka. Nah, itu anak dari Bima sama Arimbi. Arimbi itu ibunya, Bima itu bapaknya. Dan karena dia kan sama ibunya tali pusar Jabang Tetuka itu nggak bisa dipotong kan? Oh, tiba-tiba. Jabang Tetuka itu artinya apa? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada singkatan namanya ya. Dia pokoknya talinya nggak bisa dipotong. Nah, ada satu dewa yang punya senjatanya. Nah, Arjuna atau adiknya Bima itu menyuruh Bima suruh Arjuna buat ngambil senjata itu untuk memotong tali pusarnya Tetuka. Nah, tapi karena tiba-tiba ada satu orang, jadi ini Arjuna, ini pokoknya satu karakter yang mirip mukanya. Iya. Nah, si dewa itu salah ngasih ke yang mirip ini mukanya. Ya. Terus mereka Arjuna disuruh ngerebut kan. Nah, malah panahnya itu, senjata panahnya itu malah Arjuna dapat tempatnya. Oh, jadi nggak dapat senjatanya. Pas dipotong kok bisa kepotong. Gitu. Terus tiba-tiba senjatanya itu masuk ke tali pusarnya Tetuka. Jadi akhirnya bisa kepotong. Iya, tapi di Kahyangan ceritanya ya. Itu dia ada satu raksasa yang pengen ngelamar bidadari gitu. Iya. Pengen apa tuh?
menikahi Iya, bidadari. menikahi ya. bidadari. Tapi sama dewa kan nggak boleh, masa Nggak boleh. raksasa nikah sama Kawinnya sama bidadari. bidadari, Iya, ya. gitu. Terus marahlah raksasa itu, wah di gonjang-ganjing kayangan. Terus si Tetuka itu dicoba di waktu masih kecil dia dikasih dihadepin sama raksasanya itu, dipukul-pukul nggak apa-apa. Oh, walaupun kecil pukul-pukul nggak apa-apa sama Terus- raksasa. Iya, terus abis itu dewanya berinisiatif untuk mencemplungkan satu kawah yang bisa membuat orang jadi kayak lebih sakti lagi gitu. Terus dicemplungin bayinya itu, terus dikasih senjata sedikit, keluar dikasih nama Gatot Kaca dan dia bisa mengalahkan raksasa itu. Oh, itu cerita dari Gatot Kaca. Nah, bagaimana teman-teman? Adik kecil sudah bisa menceritakan budaya Indonesia. Bagaimana kalian? Kita harus belajar ya mencintai budaya mulai dari sekarang. Nah, coba kamu contohin sayang, bagaimana cara bermain ini, wayang ini yang kamu bawa hari ini sayang. Ini namanya Bagong. Bagong. Gimana coba dia mainnya? Kayak gini, ini jalan kayak Jalannya gini. begitu karena badannya besar, jadi Suka nyanyi, suka nari. Oh, dia suka nari ya? Iya, jalannya kayak gini, ada juga. Iya, jalannya gitu. Ada juga pelan-pelan. versinya kayak gini. Iya, itu Bagong. Nah. Nah, adik-adik kita kenal namanya Bagong, jalannya begitu. Terus Halo semuanya, Bagong. Oh, ayo semuanya namanya Bagong. Nah, ini siapa sayang namanya? Nah, ini yang tadi aku dikasih kenal, dikenalin sama yang aku namanya Arjuna. Oh, Arjuna. Arjuna ganteng ya? Iya ganteng. Kok tahu sih? Kelihatan tinggi besar, Iya. hidungnya mancung. Iya, iya. Iya, dia ganteng. Ganteng ya, kayak kita mah nih ganteng. Iya, iya sayang. Terus, ini gimana cerita ringkasnya kalau si Arjuna? Si Banyak yang Arjuna- mau dong cewek-cewek ya? Iya, makanya banyak, tapi dia tenang, tetap tenang walaupun banyak nggak cewek-cewek yang genit ya? suka. Enggak, tetap tenang dia. Iya, Waktu iya. bertapa kan dewa-dewa ngasih perempuan cewek-cewek Iya. cantik biar buat apa tuh? Diuji ya. Terus Ternyata tetap dia kuat. Kuat, tetap diem. Hebat. Ya, terus dia suka juga memanah. Oh. Set gitu. Oh begitu ya caranya. Tuh kayaknya cara maininnya susah ya, tapi kok Iya. kamu gampang bener kayak orang lagi gerak-gerak tuh. Wah, keren. Ini perlu keterampilan ya. Iya. Tiap hari latihan nggak? Iya. Oh, bener. Sesuatu yang ditekunin konsisten teman-teman, hasilnya kayak gini. Benar. Kita lihat ini cuman boneka dari kertas, tapi begitu dimainkan oleh tangan yang tepat, jadi bergeraknya seperti beneran. Apa Arjuna sayangnya tuh. Jalannya bergerak. harus ada dikasih efek-efek asli jadi kayak gitu. Iya, jadi kayak jalan Iya. gitu. Nah, ini Arjuna. Arjuna. Terus Nah, apa yang ini- lain mana sayang? Namanya Raden Setyaki. Oh, Raden Setyaki ini kerjaannya apa dia? Dia bisa dibilang pasukannya Kresna. Oh, Pasukannya Kresna. si Kresnanya ada? Wayang di sini? Kresna? Ada, cuman belum dibawa. Oh, belum dibawa. Oh, ini pasukannya dulu. Dia suka berperang, dia suka menang juga. Waktu perang tangannya kayak gitu-gitu, nari-nari. Set. Tuh, adik-adik kita lihat ya teman-teman ya, permainannya tuh. Ini Setyaki. Ini Setyaki, tapi ada juga banyak versi Setyaki nih. Ini versi apanya sayang? Versi buatannya. Oh, buatannya. Warna pink dikit gitu. Iya, iya. Nah, Setyaki. coba kalau dibikin suaranya kayak apa tuh kira-kira nih? Oh, Setyaki atau Bagong ya? Bagong, Coba Bagong. Suaranya Bagong. Halo, sedulur kadang-kadangku. Artinya apa tuh? Halo teman-teman semua. Oh, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah baik. Iya, iya. Hebat kita mah ya. Gitu. Kita mah hebat. Terima kasih udah kasih contoh yang baik ya. Bagaimana setiap tokoh itu mempunyai suatu kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah kan kita mah ini belajar tokoh-tokoh ini kan nggak gampang, mesti diingat, terus juga dijiwai. Itu belajarnya dari mana? Belajarnya dari guru, tersayang aku. Oh, ada guru kesayangannya. Siapa itu? Ada guru kesayangannya, nama aku namanya Pak Sumadi. Pak Sumadi. Terus siapa lagi? Ada juga guru yang aku bisa dia selalu menemani aku di samping. Siapa itu?
Mbah YouTube. Mbah YouTube. Aku belajar dari YouTube. Keren ya. Kita mah zaman sekarang kan banyak orang suka kartun tuh. Kita mah suka nggak kartun? Kayak kartun atau gaming. Iya atau- gitu, suka. Aku suka nge-gaming juga, tapi nge-gamingnya itu tentang wayang. Oh. Aku cari-cari gamelan atau gimana gitu. Oh, jadi memang masih ada urutannya dengan cerita wayang atau Iya. budaya-budaya Indonesia ya. Nah itu kok kamu bisa batasin waktu main game oke, terus mau lihat kartun oke, tapi balik-balik lagi cinta lagi negeri Indonesia nih budayanya. Sebenarnya sih Gimana caranya? main game gamelan dan lain-lain itu imbang semuanya. Jadi lagi main game gamelan, loading nih ya, Melodi. loading nih. Melodi. Pegang, cing cing cing. Oh, bisa main musiknya juga? Bisa aku sedikit-sedikit. Wah, keren itu. Jadi nggak loading mudah. lagi, Loading lagi. main lagi. Kita mah itu kayaknya kalau kamu mainin tuh gampang ya, tapi sebetulnya kan susah kalau nggak biasa ya. Coba ajarin dasarnya dulu sayang. Dasarnya. Iya. Gimana Pertama cara itu kan nanti kalau misalnya wayang nanti sama asisten belakangnya taruhnya kan kayak gini kan. Iya, ditaruh ditancap. Nanti di sini. Iya. Nanti ini kan tempat tancepannya. Iya, tancepannya. Dalang ambil lewat kanan, yang baik lewat kanan, yang jahat lewat kiri. Oh, ada caranya juga. Nggak Gitu. boleh sama semua dari kanan. Jadi kan kayak gini kan, jangan langsung taruh kayak gini, tapi ini ditaruh kayak gini dulu. Jadi postur manusia dulu, Oh. postur orangnya dulu. Postur manusia. Jalannya begini kayak gini tangannya. lah, Iya. atau kalau enggak, kalau postur wayang itu kayak gini. Oh. Agak susah ya. Tangannya satu gini, satu begini. Ya. Kayak penari ya. Heeh. Ini kayak penari. Iya, coba dicobain sayang. Jadi ini dia maunya kanan nih. Jadi megangnya harus begini. Iya betul. Nah, terus dia datang, terus ini Pegang digerakin sini. gini. Iya. Pakai tangan kita nih begini. Iya. Oh, ini nggak patah ya tuh? Nggak patah. Malahan yang lebih kulit itu lebih kuat Lebih luwes. daripada Oh. yang kertas atau Oh, kardus. gini. Jadi mainnya satu-satu tangan begini. Heeh. Oh, iya ya. Apa-apa kalau dicintai jadi gampang ya nak ya. Kalau nggak dicintai juga yang kecil jadi susah ya. Hebat kamu nak ya. Keren. Suaranya. Suaranya gimana Kalau tuh? suaranya itu. Kok kamu bisa suaranya kayak mirip-mirip kayak orang gede? Ho, ho, ho. Kalau Bima ya. Bima. itu suaranya aku agak susah ya. Kalau Soalnya nggak yang aku ini aja. Belum gede-gede banget suara aku. Kan Suaranya- belum gede, Suaranya masih itu kalau kecil. gitu tuh, wah Kresno akangku gitu. Oh itu. Nah kalau si ini Arjuna kan? Iya Arjuna. Arjuna susah nggak? Arjuna pelan. Ah coba Arjuna. Nih misal Arjuna itu Kakang Prabu Werkudara gitu. Rasanya. Hebat ya. Gimana kita mah kamu setelah belajar musik, wayang, belajar wayangnya juga, terus belajar apa lagi? Aku belajar lumayan ke bidang tari. Tari, Ya, aku pernah pentas 2 kali. nari. Iya, pertama pentas wayang orang menjadi raksasa buto cakil. Buto cakil. Raksasa yang cakil gitu. Iya, terus kita mah jadi apa? Terus yang kedua wayang orang juga, yaitu cerita yang tadi Garut Kaca Lahir. Aku jadi Garut Kaca kecil. Kecil. Hebat ya kamu, coba kamu conten gimana narinya. Coba sayang. Nari yang kaca kecil. Oh nggak nari ya kalau kecil mah ya nggak nari ya. Perang sih, perang. Oh Tapi perang. susah. Yang nari. Nari. Nah. Gitu. Kalau cakil itu Kecil ya. lebih susah dikit gitu. Susah dikit. Tapi Lebih rusuk. hebat tuh kamu loh. Luas sekali ya badannya. Hebat. Jadi nanti ibu doain biar kamu suatu saat menjadi dalang yang terkenal. Oke, ya makasih. sayangnya. Iya. Dan juga bisa mengajari kepada generasi seterusnya juga supaya nggak hilang budaya kita ya nak ya. Pintar. Jadi hebat ya teman-teman, sekali lagi diingatkan oleh seorang artis cilik kita yang mencintai budaya Indonesia bahwa melakukan sesuatu jangan separuh-separuh, harus konsisten, dan yang utama kita orang Indonesia juga harus mencintai budaya kita, bukannya tidak boleh mengadop budaya lain, tapi Indonesia tetap nomor 1 kita pelajarin. Nah kita mah, kamu ada pesan nggak buat teman-teman nih supaya mereka mencintai budaya seperti kamu? Walaupun banyak walaupun orang luar juga suka Yes, budaya kita, iya. yang penting kita harus tetap mencintai budaya kita. Iya,
Walaupun Khususnya orang Indonesia. ya, pinter. Jadi walaupun nanti budaya-budaya banyak masuk menyerang Indonesia, maksudnya kita mah, tapi tetap kita orang Indonesia harus mencintai budaya Indonesia. Teman-teman, pasti kita juga pengen tahu dong ya, ini anak masih kecil, usianya tahun ini akan menjadi 11 tahun. Tapi dari usia berapa sayang suka ini wayang? Dari usia 4 atau 5 atau 6 lah. Iya, 5, 6. Nah, udah mulai mencintai. Nah, kita juga belajar abis ini mencintai budaya Indonesia di mana kita berpijak ya. Nah, kita mau ketemu papa mama boleh ya? Boleh. Oke, kita undang ya nanti orang tuanya kita Maya bagaimana mereka bisa mendidik anak sehingga mencintai budaya Indonesia. Kita sambut kedua orang tuanya. Yuk kita tepuk tangan buat ayah ibu. Nah, ini kita ketemu dengan keluarga yang bahagia. Bagaimana bisa membina anaknya menjadi satu dalang cilik sehingga mencintai budaya Indonesia. Kita mulai dari Papa Thomas. Terima kasih Papa Thomas sudah datang. Nah, ini juga Mama Minu. Terima kasih sayang udah datang. Nah, ini juga si adik kecil calon dalang cilik ya. Namanya siapa sayang? Nagala. Pintar Nagala. Ini dia kita punya pionir hari ini ya. Kita punya kebanggaan bangsa Indonesia yaitu dalang cilik kita mah. Nah, teman-teman kita coba berbincang-bincang bagaimana orang tua bisa membina anaknya dengan baik, mendidik sehingga mencintai budaya terutama yang namanya wayang. Ini tidak gampang karena wayang itu dipermainkan bagaimana menggerak-gerakkan dan juga ngomong dengan karakter yang ada serta bisa main musiknya juga ini ya kita mah. Kita mulai dari Papa Thomas. Papa Thomas, gimana nih kelihatan bakat si adik kecil? Dari sejak usia berapa kelihatan dan bagaimana mendidik supaya cinta budaya Indonesia? Jadi sebenarnya yang kayaknya yang belajar kita ya, bukan kita main belajar karena dari awal itu memang ya kita mah yang coba suka, kita mah coba cari-cari di YouTube, terus waktu itu kan awal dikasih satu Gatot Kaca sama Beskap Dalang sama sahabat dari Malang yang memang anaknya kebetulan dalang cilik gitu. Udah mulai besar, kayaknya mau stop nih, dikasihlah ke kita mah. Terus dia juga pagi-pagi kita mah tuh keluar kamar, udah pakai baju dalangnya terus bawa wayangnya gitu, terus main sendiri, nggak terlarang waktu itu kan karena kita juga nggak paham, main-main sendiri lalu kita coba cari guru akhirnya yang bisa bimbing kita mah untuk kenal lebih jauh lagi tentang wayang. Berjalannya waktu, latihan yang awalnya hanya cuman berapa, seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, seminggu sekali 1,5 jam itu jadi panjang. Akhirnya sekali datang tuh gurunya bisa sampai 4 jam di rumah, kadang kalau lagi bulan puasa sampai buka puasa di rumah dan semuanya sampai gitu karena nggak selesai dan diskusinya panjang nggak apa, terus kita mah banyak tanya dan pertanyaannya bukan sekedar dasar yang ditanya gitu. Lucunya lagi pada saat itu kita mah juga belum lancar membaca. Jadi waktu itu usia Sudah 7 di saat anak-anak lain sudah lancar ya, apalagi anak Jakarta kan harus dari balita harus lancar sekarang. Jadi kita mah hanya tanya, dijawab, lalu dia nonton dari YouTube yang ternyata bisa sedalam itu gitu yang diketahui sama kita mah. Iya, berarti Papa Thomas ini melihat ada satu passion anak langsung disalurkan sesuai yang beliau mau. Nah kebetulan tuh sampai 4 jam nggak gampang loh ya Pak ya. Kita kalau nunggu sesuatu 4 jam, aduh kalau nggak memang kita punya apa kesukaannya, ternyata kesukaannya langsung pas. Nah sampai hari ini nih Pak ya, latihan terus ya. Wah hebat kamu sayangnya, terus berjuang konsisten ya. Nah kalau dari Mama Minu, bagaimana ini setelah diarahkan oleh ayah, oleh bapak, terus Ibu Minu apa yang dilakukan supaya beliau tetap konsisten tuh dengan bidang yang dia inginkan? Iya, jadi sebetulnya kita mah itu tuh kalau memang suka sesuatu memang lumayan konsisten dari usia balita. Jadi dulu sempat sebelum suka wayang, sebenarnya wayang tuh sukanya dari kecil karena di saat usia-usia dia TK, apalagi TK di Jakarta ya, memang kalau misalnya setiap ulang tahun pasti teman-temannya temanya pasti superhero luar negeri, itu udah pasti, gitu. Nah dari situ kita mah nggak tahu gimana dia memang lebih bangga semua yang tentang Indonesia dari mulai nyanyian, lagu-lagu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana sih arahinnya, mungkin kita juga kurang
maksudnya kita nggak sadar kalau yang kita nyanyikan atau misalnya kita perkenalkan tuh memang dengan cara yang menyenangkan kali ya tentang Indonesia. Jadi ada satu lagu dulu, lagunya kakeknya tentang Gatot Kaca. Jadi dia nyanyi itu terus karena lagu anak-anak gitu. Sampai akhirnya dia ngerasa superhero dia ya itu Gatot Kaca, bukan yang lain gitu. Keren, Jadi keren. dia happy dengan itu. Nah waktu pada saat usia 2 tahun juga belum terlalu lancar bicara, dia suka barongsai. Sampai kita sempat panggil guru juara dunia dari Indonesia untuk melatih dia di rumah gitu. Karena memang kalau suka tuh jangka waktunya tuh panjang. Iya, pasti. Sampai kita udah ngeliat akhirnya dia juga ngerasa dia suka itu, tapi dia ngerasa kayaknya budayanya Indonesia tetap dia lebih harus dia memperkenalkan ke teman-temannya sendiri gitu. Jadi kita ngerasa di saat waktu guru-guru barongsainya itu diajarin wayang sama dia, akhirnya kita ngerasa wah kayaknya kita juga harus mendalami ini yang baru karena dia bangga banget sama budayanya dia sendiri gitu. Begitu Mama Minu, memang kan zaman sekarang ini kan kita dikepung dari budaya-budaya luar ya, masuk ke Indonesia. Tapi ini satu anak ibu, bukan satu, kayaknya bakal dua nih ya. Bakal dua akan mencintai budaya Indonesia yang tidak mudah, maksudnya dengan bermain wayang gini. Betul, Dan ibu sama bapak bersyukur ya bisa punya warisan yang keren ini untuk budaya Indonesia. Iya, nah adek Nigala, kenapa kamu suka wayang sayang? Nagila juga suka wayang nggak? Suka nggak nak? Suka. Karena apa? Kenapa? Oh suka Hanoman kalau suka dia. Hanoman. Ya wayang juga ya. Iya, kenapa ceritain kenapa suka Hanoman? Hanoman kenapa sih emangnya? Keren. Keren. Dia juga kemarin ulang tahunnya akhirnya temanya Hanoman semua. Iya, biasa kan Temanya. anak kecil tuh kalau ulang tahun kesukaan dia ya. Tapi anak-anak Mama Minu luar biasa budaya Indonesia, tokoh-tokohnya yang dimajukan. Nah, kamu gimana nih sayang? Kok suka sekali sama budaya Indonesia? Seneng. Senang ya. Banget ya, Ini dari kecil nih teman-teman nih, dari umur 2 tahun tadi mama papa bilang ya, kelihatan tapi orang tua bisa menangkap passionnya sehingga anak makin bertumbuh dan dia juga bisa mengeksplor apa yang ada dalam dirinya. Mama Minu sama Papa Thomas, kan sekarang nih di era globalisasi begitu kenceng ya, bagaimana menjaga anak dari pengaruh luar, terutama yang kurang baik begitu. Nah, Ibu kalau nggak salah sama Bapak kan punya anak 4 ya, perempuan 1 ya. Nah, gimana supaya anak berusaha untuk tidak terlalu terkontaminasi. Jawab Bapak. Ya, dari Ya, kalau saya, tapi koreksi ya kalau salah ya. Karena kita kan kasih satu handphone ke kita mah, Iya. itu yang dibuka sama dia. Saya kan bisa lihat ya kalau di YouTube itu apa aja yang dibuka sama dia itu kan ada historinya semua gitu. Nah, dari algoritma kalau kita bukanya tentang wayang, otomatis suggestion yang keluar akan tentang wayang semua. Jadi kalau saya buka akunnya kita sama YouTube, itu pun isinya wayang semua. Iya. Dan suggestion kontennya pun wayang lagi, akhirnya cuma ada wayang orang, ada wayang kulit, ada wayang golek, atau ada dalang cilik dari daerah mana, itu juga yang keluar gitu. Jadi aman ya. Sejauh ini masih aman. Kita pun juga main game, nggak bisa dipungkiri, sama anak-anak seusianya juga ikutan main game. mabar harus dengan seusianya gitu. Walaupun saya kaget juga, oh ada aplikasi gamelan ternyata di handphone. Jadi dia main keren musiknya ya. di handphone, Nyari nada, nyari nada, itu gamelan ini. Iya. Berarti digital tuh bisa dipakai dengan baik, bisa juga bisa salah pakai ya. Betul, Jadi betul. bagaimana kita menggunakannya. Betul. Kalau dari Mama Minu bagaimana sayang? Ya, kita mah ya mungkin sebetulnya di usianya kita mah, apalagi ini kan pengalaman pertama kami karena kita mah anak pertama pertama, gitu. iya. Jadi memang usia dia sekarang dia masuki kelas 5 SD di mana kelas 5 SD zaman kita zaman dulu sama kelas 5 SD sekarang kan beda Beda. jauh. Apalagi 5 SD tuh di saat maksudnya dibilang anak-anak mereka udah mau ke remaja, dibilang remaja juga belum gitu. Jadi kalau kita terlalu ini nggak boleh nonton, ini nggak boleh nonton, kayaknya nanti dia akan tidak siap menjadi dirinya juga gitu. Jadi kita lebih menyiapkan dirinya dia sendiri. Kalau saya sih kuncinya yang penting dia jujur sama kita. Jadi ibaratnya makanya ini kan kebetulan anak
laki-lakinya 3 di rumah. Tiga. Jadi ibaratnya kayak kalau mau bandel-bandelnya boleh tapi depan mama papa. Iya. Gitu. Daripada mama papa lain yang lihat gitu. Jadi mereka Setuju. apa-apa misal mau nonton apa misalnya temennya apalagi usia segini udah mulai sebenarnya dia pegang handphone itu adalah hasil dari dia ngedalang. Wah. Gitu. Jadi tabungan dia ngedalang Luar biasa pertama ya. kali, terus tabungannya juga mungkin bisa beli handphone yang merek zaman sekarang. Iya. Tapi saya bilang gunanya untuk apa? Dan kalau misalnya dia cepet membeli yang sesuai sama yang dia mau, Iya, bukan yang dia butuh, Iya betul. nanti cepet bosan, cepet puas Iya, gitu. Jadi dia juga membeli yang paling apa yang pokoknya yang sesuai sama yang dia perlukan. Terus bisa untuk ngerekam, dia bisa ngerekam dirinya dia sendiri kalau lagi main. Sama apa Kak? Bisa apa? Bisa Mabar ya? Mabar karena Bisa games. telepon. Oh bisa, iya karena mabarnya itu gamesnya yang seusianya kan kita juga nggak mau dia nggak bisa bersosialisasi Iya, ya, setuju, betul-betul setuju. di-cut gitu karena nanti pas dia udah agak besar kita nggak bisa ngejagain dia dari dunia luar yang kita bisa jagain dianya sendiri gitu. Jadi kita sih cuma selalu kasih kepercayaan dia apapun yang dia mau sedih, dia mau seneng semua komunikasiin ke papa mama Bagus, gitu. Jadi dia selalu bilang kalau dia, "Mah, ini ada ini." Apalagi zaman sekarang misalnya apa, "Ini kirim stikernya begini." gitu. Jadi yang penting selama Betul, ya. dia komunikasikan ke kita, tiba-tiba keluar iklan misalnya, Iya, apalagi iya. misalnya lagi nonton sesuatu, ada Iya. iklan apa gitu. Iya. Dia pasti langsung semuanya sih part-partnya Terbuka, gitu. bagus. Gitu sih paling Sukses gua. sekali jadi orang tua ya karena zaman sekarang komunikasi itu penting ya. Betul. nggak papa mama kita mah kalau anak sudah nggak berkomunikasi itu bahaya. Betul, Karena betul. dia akan menyimpan sesuatu yang tinggal meledak. Iya, Tapi iya. ini didikan karena doa juga dari papa mama ya sayang ya. Kamu harus jaga amanah itu ya. Iya. Gimana sayang? Gala Nagala. gimana? Nagala gimana sayang? Oke. Jadi nah teman-teman kita lihat dari tadi mereka tetap mainkan wayang karena apa kecintaannya. Nah papa mama kita mah Ya. bagaimana support kakek nih yang sudah menjadi sahabat anak-anak seluruh Indonesia ya, yaitu Kak Seto dalam mensupport cucunya yang sudah menjadi wayang cilik yang baik sekali Ya. gitu. Mungkin kalau dari Eyangnya sendiri sebetulnya support tuh pasti ada karena Iya. masih sama semuanya untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya semua sama. Jadi apa yang memang dilakukan selama itu positif, memang pasti disupport. Tapi kalau untuk parenting, cara untuk pola asuh, memang beliau langsung mempercayakan ke kami berdua gitu. Jadi nggak ikut campur lah gitu istilahnya. Tapi untuk apa nih misalnya kira-kira kita mau bawain sesuatu apa yang jauh, apalagi kan Eyangnya jauhnya jauh halus ya, Iya, iya. Romo Inggil. Dan jujur papa mamanya sama sekali nggak bisa gitu. Jadi mungkin supportnya bagian-bagian Iya, itu iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak ini kebetulan dia manggilnya sama kayak saya ayah juga. Ah, iya, gitu. Jadi oh, panggil ayah sama. kalau ini gimana? Terus jawabannya, oh ini kalau ini Jawanya gini gitu. Cara pengucapannya gini. Kok kamu udah bisa? Aku lihat YouTube gitu. Jadi lebih nyambung sama Eyangnya kadang-kadang Iya, daripada iya. papa mamanya gitu. Berarti salah satu yang menjadi idola dari kita mah juga dari Eyangnya ya, Iya, Kak pasti, Seto pasti. ya sayangnya. Iya. Nah mungkin ada pesan dari papa mama kita mah mengenai bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi era globalisasi saat ini, mungkin dari Papa Thomas. Kalau dari saya, ya kita nggak bisa cut ya anak-anak Iya, dari benar. dari digital, dari handphone, dari YouTube, sosial media dan sebagainya. Cuman kalau pesan saya didampingi aja. Ah betul. Paling nggak apa yang anaknya buka, apa yang anaknya lihat, apa yang anaknya tonton, Iya. kita juga tahu. Dan kita mau tahu, kita mau coba pelajari lah. Kayak misalnya sekarang ada anomali-anomali yang dibahas sama anak, at least paling nggak kita tahu. Ya, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Kalau suatu saat nih mungkin ada sesuatu yang keluar di dalam handphonenya Kintama, terus Kintama nggak sengaja nonton terus terekam dari Papa lihat, apa yang Papa Thomas lakukan kepada Kintama? Yes, saya pasti langsung akan ajak ngobrol. Kakak lihat apa, ini gimana, mungkin ini belum waktunya, nanti jadi kebayang-bayang terus Iya, karena iya. belum saatnya gitu. Itu sih nggak bisa saya tegur habis atau gimana, nanti nextnya dia nggak akan Ya ngobrol cerita lagi. iya, iya bijak sekali ya teman-teman. Jadi kalau ada suatu anak kita buat salah, jangan langsung kita blaming, tapi ajak ngobrol karena itulah kekuatan suatu hubungan baik antara orang tua dengan anak. Nah menurut Mama Mino bagaimana kalau
untuk menghadapi globalisasi Iya. sama Kintama nih? Yang pasti kalau misalnya dibilang untuk dibatasin aja, kadang-kadang kami orang tuanya sendiri kadang nggak bisa ngebatasin Iya, gitu betul, pegang setuju. handphone. Jadi kadang-kadang kita apalagi ibu Lupa ya. waktu. Kalau misalnya saya tuh suka ini stop nggak boleh ini, tapi saya juga masih pegang handphone karena Betul. handphone bisa dibilang sekarang kan segalanya ya, Yes. kayak mau belanja, mau Iya. ngurusin anak sekolah, pembayaran tuh semua Semua di di situ. situ aplikasinya. Iya, sedangkan anak-anak nggak peduli mau mamah ngurusin kerjaan atau cuma bayar-bayar, itu mama pegang handphone Iya, gitu. benar, Jadi iya. kadang memang mencontohkan jauh lebih sulit dibanding Iya. menasehati. Jadi kadang-kadang kita, kalau saya pribadi, saya harus jauh lebih menarik dari apa yang mereka tonton. Iya, Atau misalnya minimal mereka baru nonton apa, kita juga tahu dan kita bisa masuk ke bercandaan mereka. Jadi sebenarnya lebih ke humornya harus tinggi sama anak sekarang. Kalau enggak, kita kalah karena memang nggak bohong lebih menarik benar. nonton dibanding Iya, ngobrol sama iya, betul, orang betul. di depan kita gitu. Iya. Jadi satu-satunya yang bisa masuk ya itu, jadi misalnya kayak papa bilang misalnya zaman anomali atau apa, minimal misalnya mereka nyanyi tuh jangan yang jangan itu belum apa-apa, kita udah Iya, langsung betul. Udah jadi blaming. mereka akan diem-diem kan. Iya. Tapi kalau kita di saat kita ikutan nyanyi tapi kita bilang tapi ini nggak bisa ya karena apa, tapi kita nyambung dulu gitu. Jadi satu-satunya kayaknya yang nyambung bagian situ sih bagian gitu. Kita ngobrol. harus ikutin umur dan zamannya mereka Zaman dulu, mereka, baru kita setuju. nasehatin belakangan. Iya, gitu. wah bijak sekali ya Mama Mino. Jadi teman-teman, zaman sekarang kita tidak bisa ikutin gaya-gaya kita zaman dulu ya, karena beda budaya, beda era juga. Jadi kita harus mengikuti, walaupun sepertinya kita lebih di bawah anak, tapi untuk menyelamatkan keluarga kita harus lebih bijak lagi. Seperti tadi kata Papa Thomas dan Mama Mino. Nah demikian teman-teman, mungkin ada pesan lagi buat teman-teman sayang? Gimana? Iya. Pesan apa supaya? Teruslah mencintai budaya Indonesia. Wah, singkat pada haruslah mencintai budaya Indonesia, tetap cinta budaya Indonesia di mana kita lahir dan kita akan meninggalkan, tetap ada cinta negeri Indonesia. Sampai ketemu lagi Papa Terima Thomas, kasih, Mama Mbak. Mino. Makasih Adi, Mas Nagala ya. Makasih juga. Kita sampai ketemu lagi, sayang, tetap menjadi berkat di mana saja ya. Amin. Say bye, sampai ketemu lagi. Bye. Iman pengharapan dan kasih